Tahap pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahap metode SDLC Waterfall. Saya mengambil sumber dari website medium.com, seperti link di atas ini, dan kemudian saya akan menjelaskan apa itu mode waterfall. Mode waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah atau seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Seperti contoh di bawah ini adalah contoh dari metode waterfall atau air terjun, di mana metodenya menggambarkan bahwa prosesnya yaitu turun-temurun, yang dimana proses pertamanya berada di paling atas sekali, yaitu analisis. Dalam proses analisis ini telah dijelaskan di dalam website, yaitu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Di mana dalam proses analisis ini bisa kita katakan bahwa dalam proses ini data lebih dipahami terlebih dahulu, yang kemudian data-data yang telah dikumpulkan dipahami dalam proses pertama, yang kemudian akan dilanjutkan ke dalam tahap kedua, yaitu desain. Dalam proses desain, pengembang akan menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Dalam proses yang kedua ini, yaitu desain, data yang telah dipahami dalam proses pertama dianalisis akan dipelajari dan dipersiapkan desainnya, dan kemudian di dalam proses desain ini akan membantu mendefinisikan struktur secara keseluruhan. Yang kemudian setelah data tersebut telah dipelajari dan kemudian dipersiapkan, maka akan lanjut lagi ke dalam proses yang ketiga, yaitu implementation. Seperti yang dikatakan di tahap ketiga, yaitu implementation atau implementasi adalah tahapan di mana seluruh desain diubah menjadi kode-kode program. Kode program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan dan menjadi sistem yang lengkap. Modul-modul yang dikembangkan di dalam tahap implementation sebenarnya adalah modul-modul yang dikembangkan dalam program kecil yang disebut sebagai sebuah unit. Unit tersebut adalah unit testing, yang dimana setiap unitnya akan diuji fungsionalitasnya dan kemudian diintegrasikan. Yang keempat adalah tahap testing. Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul atau unit-unit yang sudah dibuat, dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan fungsi pada software terdapat kesalahan atau tidak. Pada tahap ini, setelah unit testing pada tahap ketiga tadi diintegrasikan ke dalam sistem, kemudian dilakukan pengujian yang dilakukan pada masing-masing unit, yang dimana setelah diuji, setiap kegagalan dan kesalahannya akan diketahui di dalam sistem ini, dan kemudian akan dilanjutkan lagi ke dalam tahap yang kelima. Tahap kelima adalah deployment atau verifikasi. Deployment atau verifikasi adalah klien atau pengguna menguji apakah sistem tersebut telah sesuai dengan yang disetujui. Di mana pada tahap yang kelima ini,
Tahap kelima merupakan implementasi software terhadap customers, di mana terjadi perbaikan terhadap software dan evaluasi terhadap software, serta maintenance secara berkala, di mana hal tersebut bertujuan untuk pengembangan software dan untuk mendapatkan feedback yang diberikan oleh customers untuk mengembangkan dan untuk menjaga fungsionalitas dari sebuah software tersebut. Setelah dari tahap kelima ini, maka akan berlanjut ke tahap yang terakhir, yaitu maintenance. Maintenance dan operation yaitu instalasi dan proses perbaikan sistem sesuai yang disetujui. Pada tahap yang terakhir ini adalah tahap yang dimana untuk memperbaiki langkah-langkah yang sebelumnya telah terjadi kegagalan maupun kesalahan, yang kemudian akan disempurnakan kembali di tahap yang terakhir ini. Kemudian kita lanjut ke dalam sebuah manfaat, keunggulan dan kelemahan dari model waterfall. Keunggulannya yaitu model waterfall ini mencerminkan kepraktisan rekayasa, kemudian membuat kualitas software tetap terjaga, dan karena prosesnya bersifat lengkap sehingga proses pemeliharaannya menjadi lebih mudah. Seperti yang kita lihat di contoh ini bisa kita lihat bahwa dia lengkap karena memiliki sebuah proses yang beraturan dari tahap pertama hingga tahap yang terakhir. Kemudian kita lihat kelemahannya bahwa dikarenakan lambatnya proses pengembangan perangkat lunak, maka kelemahannya didapatkan bahwa kinerja tidak optimal dan efisien. Hal ini disebabkan karena dalam proses mode waterfall ini, proses ini merupakan proses yang terperinci maupun harus berproses dari proses satu ke yang proses yang lainnya. Sehingga dalam proses pertama ini tidak bisa kita lanjut untuk proses yang ketiga. Jadi harus sesuai dengan urutannya, yaitu proses ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir. Sehingga proses waterfall ini memakan waktu yang sedikit lama dan tidak efisien. Kemudian kita lanjut lagi ke model yang kedua, yaitu model prototyping model. Saya mengambil sumber dari sites google.com, studentuniska.ac.id, yaitu sebuah metode penelitian dari Reddy Suhendri. Di sini dijelaskan bahwa model prototype adalah bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang ditampilkan. Model prototyping atau siklus hidup menggunakan prototyping life cycle using prototype adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuan dari model ini adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada model tradisional dan biayanya menjadi lebih rendah. Contoh dari model prototyping ini adalah seperti gambar ini. Di mana yang pertama dilakukan pengumpulan kebutuhan. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode prototyping. Saya mengambil sumber dari website dosenit.com. Di sini disebutkan 7 diantaranya kelebihan dari metode prototyping. Yaitu yang pertama dapat menjalin komunikasi yang baik
user dan pengembang sistem. Kemudian setiap perbaikan yang dilakukan pada metode ini merupakan hasil masukan dari user yang akan menggunakan sistem tersebut sehingga lebih reliable. Yang ketiga, user akan memberikan masukan terhadap sistem sesuai dengan kemauannya. Kelebihan yang ketiga ini sangat bersangkut pautan dengan yang kedua, yaitu di mana dalam memberikan masukan, maka hasil dari masukan tersebut akan digunakan sistem tersebut untuk memberikan kepuasan tersendiri kepada user. Dan yang keempat, menghemat waktu dalam mengembangkan sebuah sistem. Yang kelima adalah menghemat biaya, terutama pada bagian analisa, karena hanya mencatat poin-poin penting saja. Yang keenam adalah cocok digunakan pada sebuah sistem kecil yang digunakan pada ruang lingkup tertentu, seperti sistem di dalam sebuah kantor. Yang terakhir adalah penerapan dari sistem menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Beberapa kelemahan dari metode prototyping adalah untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman sederhana yang mungkin rentan dari segi keamanannya. Yang kedua adalah tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar dan global seperti sistem operasi komputer. Yang ketiga adalah model spiral. Saya mengambil sumber dari website diktio.id atau bisa dilihat di dalam link yang sudah saya blok ini. Model spiral adalah model penggabungan antara model prototype dan model waterfall, yang dimana model ini memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap analisisnya. Dikarenakan proses pada model ini bersifat iteratif dan dari prototype dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Bohrn. Seperti kita lihat pada gambar ini, saya akan memperbesar gambarnya. Seperti gambar ini, kelebihan dalam menggunakan model spiral yaitu perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Kemudian estimasi biaya yang lebih menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. Kemudian manajemen dan analisis resiko yang lebih baik. Yang keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Kemudian manajemen waktu yang lebih baik, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah-tengah perubahan. Dan juga produksi software terjadi lebih cepat. Kemudian kekurangan dengan menggunakan model spiral yaitu tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Kemudian kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Dan juga membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Kemudian, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Kemudian, risiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam anggaran belanja. Kemudian, yang keempat adalah model incremental. Saya mengambil sumber dari website Binus University. Incremental model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap.
Dengan menggunakan model ini, maka akan membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi sistem. Tahap-tahap dari model ini yaitu ada requirement, yaitu proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, specification, yaitu proses spesifikasi, di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga adalah arsitektur desain, yaitu perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian dan pada tahapan selanjutnya. Kemudian, melakukan coding. Dan yang terakhir adalah tes, yaitu melakukan testing dalam model ini. Beberapa kelebihan dari metode ini adalah merupakan model yang manajemennya sangat sederhana. Kemudian, pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian, resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Hal ini berarti pengguna akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenuhi kegagalan perangkat lunak pada increment sistem yang paling bawah. Yang keempat adalah nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap increment sehingga fungsionalitas sistem disediakan lebih awal. Yang kelima adalah memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem. Yang terakhir adalah prioritas tertinggi pada pelayanan sistem adalah yang paling diuji. Kemudian kelemahannya adalah kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Yang kedua, dapat menjadi build dan fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Yang ketiga adalah harus open arsitektur. Yang keempat, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Yang kelima, membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Kemudian yang keenam adalah model V. Saya mengambil sumber dari website diktio.id. Model V adalah model pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada hubungan antara setiap fase pengembangan siklus hidup yang tercantum dalam model waterfall yang merupakan pengembangan perangkat lunak dan fase yang terkait pengujian. Ini merupakan contoh gambar dari model V. Kelebihan dari model V adalah model V sangat fleksibel, yang dimana untuk project tailoring serta penambahan pengurangan metode dan tool secara dinamik. Kemudian model V dikembangkan dan dimaintain oleh publik. User dari model V berpartisipasi dalam change board yang memproses semua change request terhadap model V. Kekurangan dari model V hanya digunakan dalam sekali pada suatu proyek. Hal tersebut disebabkan karena V model merupakan model yang project oriented. Kemudian yang kedua, V model bersifat terlalu fleksibel sehingga mengakibatkan beberapa aktivitas-aktivitas yang digambarkan dalam model V menjadi terlalu abstrak. Hal tersebut mengakibatkan tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termasuk dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Tahap ketujuh atau yang terakhir adalah metode Rapid Application Development atau yang disingkat sebagai RED adalah strategi siklus hidup yang ditunjukkan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional, seperti yang dikatakan oleh McLeod pada tahun 2002. Tahap pertama yaitu menentukan project requirements.
di mana pada tahap ini berisikan apa saja yang harus dicapai dalam sebuah proyek dan strategi untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan muncul. Dalam tahap ini, persyaratan ini mencakup timeline dan budget yang tersedia. Selain itu, orang-orang yang membuat project requirements adalah para developer, klien, dan juga software user. Semua pihak harus menyetujui semua persyaratan di awal agar tidak ada miskomunikasi sekaligus menghindari kesalahan yang akan merugikan waktu dan biaya nantinya. Tahap yang kedua adalah user design atau bisa kita sebut dengan membuat prototype, di mana langkah kedua ini mengikuti persyaratan secara kaku, para developer akan mengembangkan prototipe secara cepat dengan fitur dan fungsi yang dibutuhkan. Setelah itu, akan diberikan kepada klien untuk mengetahui apa saja yang mereka suka dan apa yang tidak. Pada tahap ini, hasil yang diberikan sama sekali belum sempurna, hanya menunjukkan fitur dan fungsi yang akan ada saja. Dengan begitu, user bisa menentukan dari situ terlebih dahulu. Setelah tahap ini, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu construction. Di mana tahap ketiga ini, rapid application development melihat feedback yang diberikan oleh user. Feedback yang dimaksud ini mencakup fitur, fungsi, visual, dan juga interface dari program yang sedang dikembangkan. Setelah itu, prototype akan dikembangkan lagi sampai klien memberikan persetujuan untuk finalisasi produk. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kedua tahapan ini akan diulang terus-menerus sampai hasilnya sesuai dengan keinginan klien. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu cutover atau implementasi penyelesaian produk. Langkah terakhir ini adalah membuat produk akhir, yaitu fitur, fungsi, visual, dan interface akan diulas kembali oleh klien. Pada tahap ini, uji coba akan dilakukan jika memang dibutuhkan. Uji cobanya mencakup kestabilan, usability testing, dan pengujian lainnya untuk memastikan semua hal sudah terkontrol. RED atau Rapid Application Development memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu penghematan waktu dan keseluruhan fase project dapat dicapai. Yang kedua, RAD mengurangi keseluruhan kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. Yang ketiga, RED sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada waktu penyelesaian proyek. Yang keempat, perubahan desain sistem dapat lebih berpengaruh dengan cepat dibandingkan dengan pendekatan SDLC tradisional. Yang kelima, sudut pandang user disajikan dalam sistem akhir, baik melalui fungsi-fungsi sistem atau antarmuka pengguna. Yang keenam, RED menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di antara seluruh pemangku kebijakan proyek.